Berikut ini adalah penjelasan dari Antasari tentang kasus yang menimpa dia, tentang fitnah yang ditujukan para petinggi kepada dia. Sebelum kami melanjutkan pembahasan ini, tolong ringankan jempol Anda untuk memberikan like, subscribe dan komen pada channel ini, supaya channel kecil ini bisa berkembang. Kami doakan bagi yang sudah subscribe dengan ikhlas, akan dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan selalu dalam lindungan Allah di setiap detiknya. Amin. Antasari mengatakan bahwa, tidak ada cinta segitiga, omong kosong itu semua. Saya berani dihadapkan langsung dengan yang bersangkutan, saya tidak melakukan pembunuhan, apalagi otak pembunuhan, semua adalah fitnah. Mulai tahun 2009 di Polda, sampai hari ini saya selalu salat tahajud, dan saya hanya meminta 3 permintaan kepada Allah. 1. Ya Allah tolong beri kesehatan kepadaku, istriku, anak-anakku dan cucuku. 2. Ya Allah tolong tunjukkanku dengan tanda-tanda siapa sebetulnya yang telah menzolimi hamba. 3. Ya Allah sekalipun hamba dalam tahanan dalam penjara, tinggikan derajat hamba sebagai manusia. Hanya itu yang saya minta kepada Allah setiap hari. Menurut saya ada satu titik, di mana ada kecerobohan yang bisa membuat kasus ini, tidak seperti yang diceritakan. Ternyata setelah saya ikuti, berita-berita selanjutnya, memang ada dari pakar-pakar tadi yang terbakar, dan lain-lain itu banyak kejanggalan. Babak awal daripada mengungkap kebenaran dari kasus rekayasa ini, adalah, bagaimana keterpaduan kita kolaborasi, yang ada, antar Antasari dan almarhum Nasruddin Zulkarnaen Iskandar. Untuk bagaimana kita menyatukan kekuatan. Untuk mengungkap sebuah kebenaran yaitu, misteri Rani Juliani, cinta segitiga. Tragis 12 tahun yang lalu. Kriminalisasi yang berujung melayangnya sebuah nyawa. Dan yang menjadi tertuduh adalah Antasari, karena penyidik mengantongi bukti. Konon berupa pesan singkat. Nyatanya bukan hanya berdua, ada orang ketiga, dan dialah yang menjadi jembatan dari kasus. Cinta segitiga konon yang menjadi alibi, Rani Juliani. Rani adalah mantan kedi, di lapangan golf Modern Land Jakarta. Antasari adalah pelanggan tetapnya. Nasruddin bergerak lebih maju. Rani pun dinikahi siri. Rani sudah tidak lagi menjadi kedi. Ia pun bekerja sebagai tenaga pemasaran Moderna. Suatu waktu ia menelepon Antasari untuk menawarkan membership. Antasari mengajak untuk bertemu, tapi Rani menolak. Rani mengadu kepada Nasarudin. Nasarudin bukannya marah, tapi malah menyuruh Rani supaya bertemu dengan Antasari. Rencana disusun Nasarudin. Lalu Rani berangkat menemui Antasari. Menuju hotel tempat Antasari berada. Rani diminta untuk mengaktifkan HP, supaya Nasarudin bisa mendengar semua percakapan. Antasari ajak Rani bersetubuh. Konon baju Rani sudah terlepas, tapi Rani menolaknya. Konon katanya Antasari tetap maksa dengan menjanjikan uang $500. Saat mereka keluar dari kamar, lalu muncullah Nasarudin dengan marah-marah. Dan pertengkaran pun terjadi. Konon katanya, singkat cerita, Nasarudin terbunuh dan pelakunya orang yang berboncengan dengan sepeda motor. Kasus ini pun semakin besar. Tentu saja pihak Antasari tidak terima. Mereka beropini bahwa Antasari akan ditumbangkan karena ia terlalu galak sebagai ketua KPK. Pengacara Antasari mengatakan bahwa kliennya mengenal Rani sebagai kedi pada tahun 2006. Tapi setelah itu tidak pernah lagi bertemu. Opini pun terbelah. Banyak yang menduga kasus Antasari penuh rekayasa. Saksi dan alat bukti yang dihadirkan terkesan terlalu dipaksakan. Salah satunya adalah kehadiran Rani di Hotel Grand Mahakam. Hidup Antasari sudah tidak tenang lagi. Dia mendapatkan teror. Teror pun berlanjut kepada keluarga. Istri Antasari menerima telepon tak dikenal. Suamimu sudah aku tidurin, kata suara wanita di seberang. Ancaman itu mulai membuat Antasari takut. Ia pun meminta perlindungan kepada tim Kapolri. Lalu Polri pun membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Tetapi Rani dilindungi penuh. Ia dikawal polisi, dan media dilarangan mewawancarainya. Keberadaannya juga tidak diketahui, konon disembunyikan di tempat rahasia. Rani hanya diperiksa sebagai saksi, terkait pembicaraan telepon dengan Nasarudin ataupun Antasari. SMS yang beredar tak luput juga dari penyidikan sejak kasus pembunuhan Nasarudin.
Keluarga Rani Bak hilang keantah berantah. Media kehilangan informasi. Beredar rumor, Antasari adalah korban karena melawan SBY kala itu. Karena keberanian Antasari memang cukup meresahkan tikus-tikus pencuri uang rakyat. SBY panik karena disindir Antasari. Antasari meminta SBY untuk jujur. Antasari mengatakan bahwa SBY mengetahui secara persis tentang kasus yang menjeratnya. Grasi yang didapat Antasari mempunyai motif politik dan ada misi untuk menyerang saya. Banyak sekali tragedi yang terjadi di negara kita. Semoga ke depannya, negara kita bisa lebih bersih, lebih jujur, dan juga lebih baik. Mari kita doakan para petinggi negara bisa mengembangkan, membangun, dan membuat Indonesia menjadi lebih maju. Semoga di tahun ke depannya, negara kita menjadi negara yang kaya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen untuk channel baru ini, supaya bisa berkembang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, amin.